Shalom Faithful Kids. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya sama-sama tentang Jumat Agung. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 27 ayat 32 sampai 61. Adik-adik boleh baca bersama-sama orang tua ya di rumah. Nah, hari ini kita akan membuat craft. Yang dibutuhkan adalah yang pertama yaitu pensil warna untuk coloring, lem, gunting, dan ini. Nah, bagi orang tua yang ingin mendapatkan ini dapat membuat komentar di kolom komentar dan disertakan alamat email ya. Nanti kita akan kirimkan melalui email. Nah, sebelum kita membuat craft, dengerin kakak cerita dulu ya. Jadi, ayat hafalan adik-adik semua di rumah diambil dari Efesus 2 ayat 8. Kita hafalkan sama-sama ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, saat ini kakak akan cerita mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib. Pada malam itu adalah malam Paskah. Tuhan Yesus bersama-sama dengan 12 muridnya di atas loteng sebuah rumah. Mereka berkumpul bersama-sama mengadakan perjamuan. Nah, tapi sebelum perjamuannya selesai, Yudas pergi meninggalkan Yesus dan 11 murid lainnya. Kemudian Yesus dan 11 murid lainnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama-sama. Ketika mereka selesai berdoa, di jalan mereka bertemu dengan Yudas murid Yesus yang meninggalkan perjamuan kudus tadi bersama-sama dengan orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama. Tuhan Yesus kemudian ditangkap dan dibawa ke Gubernur Pilatus. Di Gubernur Pilatus, kemudian Yesus dikirimkan lagi kepada Raja Herodes untuk menemukan apakah Yesus punya kesalahan sehingga Yesus harus dibunuh. Tetapi Raja Herodes tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Dan Yesus kembali dibawa lagi ke Gubernur Pilatus. Di Gubernur Pilatus menanyakan kepada Yesus, "Benarkah bahwa kau ingin menjadi raja atas dunia ini?" Kemudian Yesus menjawab Pilatus, Aku adalah raja tetapi bukan atas dunia ini." Kemudian Pilatus berkata kepada orang-orang banyak yang ada di sana, kepada orang Farisi dan kepada pemimpin agama yang lainnya, "Yesus tidak bersalah dan aku tidak ada alasan untuk membunuh dia." Tetapi orang-orang banyak yang ada di sana berteriak, "Bunuh dia, salibkan dia." Mereka berteriak sangat kencang. Kemudian Pilatus bertanya lagi kepada mereka semua, "Manakah yang kamu pilih? Aku menyalibkan Yesus atau aku membebaskan Barnabas si orang jahat ini?" Tetapi mereka malah memilih membebaskan Barnabas. Kemudian mereka berteriak lagi, "Salibkan Yesus dan bebaskan Barnabas, salibkan dia." Kemudian Raja Pilatus menyerahkannya kepada semua prajurit-prajurit. Yesus dicambuk, dipasangi mahkota duri, dan disuruh untuk membawa salib, memikul salib ke atas bukit Golgota. Di atas bukit Golgota, tangan dan kaki Yesus dipaku, kemudian salibnya ditegakkan, dan Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, pukul 12 siang, langit menjadi sangat gelap. Sementara di bait suci, terjadi suatu kejadian yaitu tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Kemudian, orang-orang Farisi yang ada di bukit Golgota itu berkata kepada Yesus, "Hai anak Allah, jikalau benar dirimu adalah anak Allah, turunlah dan selamatkanlah dirimu," kata mereka. Kemudian Yesus berkata dari atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan sesaat sebelum Yesus mati,
Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia menyediakan sebuah kuburan yang baru untuk tempat Yesus dikuburkan. Kemudian pada hari itu Yesus telah mati dan telah dikuburkan. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, Yesus disalibkan di atas kayu salib adalah sebagai tanda bahwa Yesus mengasihi kita semua. Jadi, tetap hafalin ayat hafalannya ya. Dari Efesus 2 ayat 8, sekali lagi kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, sampai di sini ya ceritanya. Selamat memperingati Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.